Shalom. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya percaya Anda semua tetap semangat, tetap kuat dan teguh karena ada Tuhan yang selalu mendampingi di dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Hari demi hari Engkau mengulurkan tangan-Mu, memberi kekuatan yang baru bagi setiap kami, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkaulah Emmanuel yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Gadamu dan tongkat-Mu yang memberikan satu kekuatan dan penghiburan bagi kami semuanya. Senantiasa Tuhan, kami mau bersyukur dan bersyukur selalu. Karena penyertaan Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sore hari ini kita akan belajar apa yang Roh Kudus mau berikan kepada kita semuanya, yaitu tentang kualitas hidup. Terlebih pada saat-saat yang mendunia saat ini, saudara, kita diuji. Bagaimana kualitas hidup kita pada waktu kita menanggapi segala beban persoalan, masalah yang silih berganti. Kualitas hidup yang bagaimana yang saudara dan saya bisa capai. Mari kita akan belajar bersama-sama. Saya percaya Roh Kudus akan mengurapi dimanapun Anda berada. Sehingga firman ini tertabur di dalam hati setiap kita. Menjadi kekuatan. Menjadi pembawa semangat yang baru di dalam kehidupan kita semua. Amin. Saudara, kita berbicara tentang kualitas hidup. Apa arti kualitas hidup? Ada dua hal. Yang pertama, tingkat baik dan buruknya sesuatu atau kadar sesuatu. Yang kedua, berbicara tentang derajat, taraf, dan mutu. Seorang pendeta bercerita ketika ia pergi ke Nepal dari India. Setiap orang di pesawat begitu inginnya melihat pegunungan Himalaya. Sampai-sampai hampir seluruh dari penumpang itu menggeser ke satu sisi pesawat untuk dapat melihat sekilas dari pegunungan Himalaya itu. Tetapi ada orang yang tidak puas dengan cara itu. Mereka melakukan untuk datang sendiri ke Nepal, mendaki ke pegunungan itu dengan menantang hawa yang dingin, penderitaan dan bahaya yang luar biasa. Mereka benar-benar mempertaruhkan nyawanya dan banyak orang kehilangan nyawa ketika mereka mendaki ke pegunungan Himalaya. Bagi mereka, kualitas hidup bukan berarti mempunyai waktu untuk bermalas-malasan, tetapi mempunyai waktu yang berkualitas. Juga mereka berpendapat, kualitas hidup adalah suatu penaklukan, yaitu kemenangan atas tantangan hidup. Suatu kemenangan ya atas tantangan hidup yang luar biasa. Contohnya, Paulus memiliki kualitas hidup yang luar biasa. Kita bisa baca di dalam Galatia 1 ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara, kita lihat pengakuan daripada Rasul Paulus. Betapa dia mau menyukakan hati Tuhan. Paulus itu tahu persis bahwa Tuhan itu adalah roh. Oleh karena itu dia harus hidup di dalam roh. Ya, kalau manusia itu rohaninya kosong, yang ada hanyalah manusia daging yang bekerja. Apakah kita semua hidup di dalam dikuasai oleh manusia roh atau manusia daging? Kualitas hidup macam apakah kalau orang lain melihat perilaku kehidupan saudara dan saya? Ada buah-buah roh di dalam kehidupan kita? Mari kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menantang hal-hal itu. Saudara, itulah buah-buah roh. Ada 9 buah roh, saudara. Kalau engkau, kita semua membawa setiap hari setiap apa yang firman katakan, maka kita akan mengerti apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Dialah roh Allah yang menyelidiki hati kita.
Allah menginginkan saudara dan saya untuk kita hidup dengan kualitas yang sepenuhnya. Bukan untuk kepuasan diri sendiri, tetapi supaya kita bisa menjadi terang dunia. Sayangnya, menjadi terang bagi diri sendiri seringkali kita sulit dan gagal. Apalagi menjadi terang dunia. Saudara, kalau kita hampir tidak bisa melihat kemana arah tujuan hidup kita, apalagi untuk menolong orang lain, untuk menunjukkan arah hidup, perjalanan hidup mereka. Oleh karena itu saudara, biarlah firman Tuhan itu menjadi bekal hidup setiap hari di dalam kehidupan anak Tuhan. Pertanyaannya, apakah kualitas hidup Anda menjadi berkat bagi orang lain? Kita akan belajar akan 3 hal. Kuncinya di dalam Matius 16 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Saudara, menyangkal diri. Ini adalah panggilan tertinggi sebagai anak-anak Tuhan di dalam mengikut Yesus. Sangkal diri adalah penguasaan diri atas keinginan diri kita sendiri. Ada banyak keinginan-keinginan kita. Mulai dari materi yang tidak pernah cukup, keinginan tubuh yang tidak pernah puas, juga yang membuat banyak orang, saudara, rela untuk menghabiskan uang yang tidak sedikit, ya, untuk kebutuhan daripada kedagingannya. Belum lagi soal emosi yang sering kali tidak terkendali, marah dan selalu mau menang sendiri. Sangkal diri adalah penguasaan diri dengan pertolongan Roh Kudus. Sebagai buah rohani dari orang percaya yang sudah seharusnya kita miliki dan nyata di dalam kehidupan kita, ya, sehingga setiap keinginan yang ada dapat diredam, ya, dan kita belajar hidup cukup dengan rasa syukur. Dengan menyangkal diri, hidup tidak lagi self-oriented, melainkan Christ-oriented. Kita bisa melihat di dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Luar biasa Yesus kita ya saudara. Dia sanggup menyangkal diri bahkan sampai pada detik kematian yang terakhir. Saudara, dengan sangkal diri kita membangun hidup yang penuh arti dan selalu menjadi saksi Kristus. Yang kedua, pikul salib, apa artinya? Pikul salib adalah penderitaan karena kebenaran. Kita lihat khotbah di bukit. Tuhan Yesus berkata di Matius 5 ayat yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Haleluya. Ya, karena dialah merekalah yang memiliki kerajaan surga. Pikul salib artinya hidup dengan cara berbeda dengan nilai dunia. Ya, berbeda dengan dunia. Cara hidup yang sesuai dengan apa yang Yesus katakan, ya saudara. Semua yang kita lakukan harus mencerminkan kebenaran yang seutuhnya. Nah, konsekuensi yang datang dari hidup benar adalah pikul salib. Sudah bisa dibayangkan betapa beratnya hidup benar di antara orang yang tidak benar. Atau hidup terang di dalam kegelapan dunia. Namun inilah panggilan Kristiani bagi kita semuanya. Di kematiannya di kayu salib, Yesus Kristus telah mengalahkan dosa. Yesus menyangkal keilahiannya menjadi sama dengan manusia dan memikul salib menuju ke bukit Golgota. Kualitas pengorbanan Yesus bagi umatnya sangat luar biasa. Bagaimana dengan Anda dan saya? Yang ketiga, mengikut Yesus. Matius 10 ayat yang ke-38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Saudara, adakah firman Tuhan ini
kita jalani di dalam hidup kita. Barang siapa yang tidak mengikut Yesus tidak layak menjadi muridnya ya saudara. Seorang yang mau menjadi pengikut Kristus harus berani berkata tidak pada diri sendiri dan pada ambisinya sendiri ya saudara setiap hari. Apakah itu mudah? Tentu saja tidak mudah ya saudara. Dan ini merupakan proses yang terus menerus dan komitmen seumur hidup. Ya, Billy Graham mengatakan keselamatan itu gratis. Tetapi untuk menjadi murid ada harga yang dituntut. Ada harga yang harus dibayar. Kualitas seorang murid itu sangat luar biasa. Ya, tidak bisa hanya dengan tanda petik aku murid Yesus. Tetapi ternyata perbuatannya kita jauh berbeda. Ya, sebagai seorang murid Yesus kualitas kita harus dipertanggungjawabkan. Ya, hari-hari hidup yang kita nikmati adalah anugerah Tuhan. Kualitas hidup mana yang kita miliki? Di hari-hari anugerah, meskipun usia kita terus bertambah, ada berkat-berkat rohani, ya, dan ada juga berkat-berkat jasmani yang telah kita terima dari Tuhan. Mari kita lihat di dalam Amsal 3 ayat yang ke-16. Umur panjang ada di tangan kanannya, tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Saudara, inilah berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Umur panjang dan berkat-berkat yang lain. Ada 3 hal yang dibutuhkan setiap manusia. Yang pertama, umur panjang, yaitu berbicara tentang hidup yang sehat, baik jasmani, rohani, serta hidup yang indah. Ya. Yang kedua adalah berkat kecukupan, berbicara tentang material juga. Kekayaan rohani saudara, atau dikatakan sebagai inner beauty. Manusia rohani yang bertambah-tambah karena hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya saudara, jadi hubungan pribadi setiap hari dengan Tuhan membuat manusia rohani kita itu semakin kuat. Yang ketiga, kehormatan atau kedudukan di dalam Tuhan. Adakah mezbah Tuhan yang kita lakukan di tengah keluarga? Kedudukan di dalam masyarakat? Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu benar, saudara, melalui mezbah Tuhan yang saudara adakan setiap hari, melayani Tuhan secara pribadi, saudara, hubungan intim dengan Tuhan selalu terjaga baik, maka hubungan di sekeliling kita juga akan diberkati. Ya, sedemikian tadi kita sudah membaca di dalam Amsal 3 ayat ke-16. Jadi, kalau kualitas hidup kita ini benar dengan segala berkat-berkat yang Tuhan berikan, berkat umur panjang, menikmati hidup berkecukupan, dan menikmati kedudukan yang terhormat. Bagaimana keadaan kualitas hidup kita? Di sini tantangannya. Apakah saudara melakukan kualitas hidupmu dengan yang positif atau kualitas hidup kita itu negatif? Ya, saudara, kita bisa belajar dari cerita singkat seorang nenek yang bernama Catherine. Ada 2 hal yang bisa kita pelajari daripada hidupnya. Nenek Catherine tamat kuliah dalam usia 89 tahun. Ya. Catherine mulai kuliah dalam usia 80 tahun. Mungkin saudara bertanya, mengapa si nenek ini kok mau masih sekolah di dalam usia yang 80 tahun? Dan inilah pribadi nenek Catherine. Kita pelajari ya saudara. Karena nenek Catherine ingin mengisi hari tuanya dengan hal-hal yang berbeda dan bermanfaat dan menginspirasi banyak orang menjadi berkat bagi orang lain. Biasanya pandangan orang dalam usia 80 tahun itu pasrah, hanya menunggu waktu Tuhan panggil, hanya minum obat, yang ada hanyalah di tempat tidur, perawatan dokter, penglihatan mulai berkurang, pendengaran mulai berkurang, ya. Karena manusia dengan bertambahnya usia, baik tua atau muda, pasti ada sesuatu yang berubah, terjadi perubahan di dalam tubuhnya. Saudara, nenek Catherine pergi kuliah untuk mensyukuri hidup yang masih dianugerahkan Tuhan kepadanya. Cara bersuka cita adalah memenuhi impian untuk dia pergi berkuliah.
menunjukkan semangat, ya, mimpi yang kuat dan menginspirasi banyak orang. Kita bisa melihat di dalam Mazmur 90 ayat ke-10 sampai yang ke-12. Masa hidup kami 70 tahun dan juga kami kuat. 80 tahun dan kebanggaan adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bagaimana kita bisa mempunyai hati yang bijaksana? Ya, saudara bisa baca ulang kembali dalam Mazmur 90, 10-12 tadi. Ada dua hal yang manusia tidak pernah tahu, yaitu kapan waktu kelahiran dan kapan waktu untuk kematian. Sesungguhnya pemazmur sedang mengajak kita semua untuk menghayati pertambahan usia dan hari-hari yang berlalu begitu dengan cepat di hadapan kita. Dengan waktu yang terus berjalan, usia yang terus bertambah, apa yang harus kita lakukan di dunia ini? Ya, saudara, di dalam ayat 12 jelas mengatakan, harus mempunyai hati yang bijaksana, berarti tidak ngawur, ya saudara. Dan banyak orang mengatakan kalau orang usianya semakin bertambah, semakin tua, semakin cerewet katanya. Ya, semakin tidak bisa mengontrol dirinya. Tetapi tidak demikian juga, saudara, apa yang terjadi dengan Nenek Catherine. Saya percaya saudara dan saya juga mampu untuk melakukan semuanya itu. Ya, oleh karena itu bergaulah akrab dengan Tuhan. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Maka Roh Kudus akan mengurapi dan Roh Kudus yang akan menuntun dan membimbing sehingga manusia roh kita itu akan membimbing kita menjadi manusia yang berkualitas dengan baik sekali. Ya, saudara, pemazmur meminta Tuhan untuk mengajarinya, artinya membimbingnya agar dia dapat menanggapinya dengan tepat, dengan bijaksana apa yang harus ia lakukan di sisa hidupnya. Ya, saudara, sedemikian rupa kita bisa belajar. Saudara, ada 3 step di dalam perjalanan hidup saudara dan saya. Step yang pertama adalah dari kelahiran sampai kita berusia 30 tahun. Di situ saudara, kita banyak melakukan hal-hal dengan aktivitas, ya, dengan kekuatan yang masih fresh, ya saudara. Itu tahap yang pertama. Kita mau mempunyai mimpi-mimpi indah. Aku harus bisa, aku harus mampu melakukan segala-galanya. Ya. Kemudian step yang kedua, langkah yang kedua adalah dari 30 sampai ke 60. Nah, di dalam usia 30 sampai ke yang ke 60 ini, kita melakukan hal-hal apa yang sudah kita peroleh dari step yang pertama tadi. Dan kita mau melanjutkan dan kita mau tetap kuat, kita tetap mau menjadi sukses ya saudara. Dan kalau kita sudah mencapai pada usia yang ke-60 adalah masuk di dalam step yang ketiga. Ya saudara, yaitu 60 sampai 90. Ini adalah step-step atau langkah-langkah yang terakhir di dalam kehidupan kita. Saudara, seperti sebuah pensil. Pensil saudara dan saya sudah sampai di mana? Tetapi kita tidak melihat pada awalnya pensil itu. Tetapi yang kita mau lihat sisa pensil kita itu sudah seberapa. Dan apa yang akan Anda buat dengan sisa pensil tadi? Saudara mau pakai untuk sesuatu yang berguna? Saudara mau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan? Sekalipun di step yang terakhir, kita masih berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita masih berkualitas untuk bisa menunjukkan kepada Tuhan dan kepada dunia bahwa hidup saudara dan saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terutama pada musim-musim yang tidak menentu saat ini. Pilihan ada di dalam tangan Anda dan saya. Mari saudara, dimanapun step Anda berada, dimanapun langkah Anda berada, berikanlah sisa hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan itu sungguh sangat berguna. Dan Tuhan sangat suka melihat orang-orang yang memiliki antusias, memiliki kekuatan, memiliki satu semangat yang luar biasa.
menjadi berkat bagi kerajaan Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Ya saudara, seperti Nenek Catherine ini tadi. Ya, kita bisa melihat semua pilihan ada di dalam tangan saudara dan saya. Banjir bisa dicegah saudara. Sakit penyakit bisa dicegah. Kecelakaan pun bisa dicegah. Asal kita mengemudikan dengan benar, dengan baik. Tetapi siapa yang bisa mencegah perjalanan waktu? Saat ini saya ajukan pertanyaan kepada Anda. Seluruh sisa hidup Anda, apa yang Anda akan lakukan? Sesuatu yang positif atau yang negatif? Ya, tetapi Anda jangan putus asa. Oh, saya manusia bodoh, saya manusia tidak punya apa-apa, saya tidak memiliki uang. Jangan mengatakan hal-hal yang negatif. Bersama dengan Tuhan, saudara dan saya akan melakukan perkara-perkara yang besar. Itu adalah firman yang mengatakan. Ya, dan di situ dikatakan, pemazmur meminta Tuhan untuk mengajarinya, membimbingnya, agar ia dapat menanggapi dengan tepat dan bijaksana. Saudara, maukah minta kepada Tuhan? Biar Roh Kudus yang menuntun perjalanan hidup saudara dan saya. Ya, saudara, kita dengan berjalannya perputaran waktu yang berjalan terus, ya, apa yang dapat kita lakukan? Kita tidak bisa menahan waktu, kita tidak bisa menstop berjalannya waktu. Seringkali kita tidak menyadari realitas perputaran itu berjalan terus setiap hari. Ya, ada 3 hal yang harus kita sadari dan pasti terjadi. Apa itu? Manusia sedang menuju kepada hari kematian. Itu pasti. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, manusia sedang menuju pada tata pengadilan Allah. Ya, itu pasti. Yang ketiga, manusia sedang menuju pada satu masa kekekalan. Pilihan Anda, surga atau neraka. Ya saudara, perhatikan akan 3 hal ini. Jangan lagi saudara sia-siakan waktu yang ada. Ambil keputusan juga pada hari ini. Bahwa sisa hidup Anda mau sungguh-sungguh berkualitas bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Oleh karena itu saudara, gunakan waktu sisa yang ada dalam hidup ini sebaik-baiknya. Dengan yang pertama, saudara sadar betapa sedikit dan terbatasnya hari dalam hidup ini. Ya, semuanya akan cepat berakhir, saudara. Ya. Yang kedua, milikilah keintiman dengan Tuhan. Mempunyai hubungan relationship melalui doa, pujian, dan membaca firman Tuhan. Yang ketiga, berjalanlah menurut destiny yang telah Tuhan tentukan di dalam kehidupan kita. Yang keempat, menjalankan amanat agung yang Tuhan telah tentukan. Di mana Tuhan sudah selamatkan saudara dan saya, selamatkan juga orang lain. Ya, jangan kita hanya memikirkan diri sendiri, me, I, mine, selfish. Pokoknya aku selamat ya udah, orang lain enggak tahu. Jangan saudara. Hiduplah berkualitas untuk menjalankan amanat agung daripada Tuhan Yesus. Yang kelima, evaluasilah hidup yang sudah kita jalani. Apakah hidup kita sudah menjadi berkat? Atau saudara katakan, pastor, hidup saya sudah gagal. Hidup saya sudah tidak berguna lagi. Terlalu banyak dosa dan kebusukan yang sudah kita lakukan. Kita sudah belajar saudara pada minggu lalu. Firman Tuhan, ya, anugerah pengampunannya luar biasa. Walaupun dosamu semerah kirmisi, Tuhan mampu membuat putih seperti salju. Asal saudara mau bertobat, berbalik dari gelap menghadap terang. Amin. Saudara, kita akan mempunyai hidup yang berkualitas, baik apabila saudara dan saya memiliki hubungan akrab, kedekatan hubungan pribadi dengan Tuhan, ya, serta melakukan firman Tuhan dan panggilannya. Ya, sudahkah Anda melakukan panggilan Anda? Kalau manusia rohani kita bertumbuh, otomatis kualitas hidup kita pun akan berubah menjadi baik. Orang yang kualitas imannya teruji di tengah krisis melanda seperti saat-saat ini, memiliki kedewasaan dalam menjalani kehidupannya dan mampu berkata,
seperti di Mazmur 21 ayat yang ke-14. Bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasa-Mu. Kami mau menyanyikan dan memasmurkan keperkasaan-Mu. Luar biasa, bangkitlah ya Tuhan, kami mau menyanyikan ya keperkasaan-Mu. Tuhan itu perkasa, saudara. Yang kita semuanya adalah anak-anak Tuhan, kita juga harus kuat dan perkasa. Memiliki hidup yang berkualitas, saudara, itu tidak instan. Ya, butuh hati yang mau diubahkan oleh firman Tuhan terus menerus setiap hari. Sekali lagi saya ulangi, untuk memiliki hidup yang berkualitas, saudara, itu tidak instan. Membutuhkan waktu, ya, butuh hati yang mau diubahkan oleh firman Tuhan terus menerus setiap hari. Kalau Anda mau dibentuk seperti itu, pasti hidup Anda mempunyai kualitas yang luar biasa. Kualitas hidup kita dengan Tuhan menentukan kualitas berkat yang bisa kita alami di dalam hidup kita. Itu sebabnya bangunlah satu hubungan pribadi yang berkualitas dengan Tuhan. Ya, taatilah apa yang menjadi petunjuk firman-Nya. Andalkan Tuhan di dalam segala sesuatu yang kita perbuat. Maka hidup kita akan dibuat menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sekalipun situasi pandemik, sekalipun situasi yang tidak menentu di sekeliling kita, kita akan tetap berbuah, saudara. Dan itu adalah janji Tuhan yang luar biasa. Kita bisa lihat di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Siapakah yang Anda dan saya andalkan saat ini? Itulah pertanyaannya. Mari saudara, berbaliklah kepada Tuhan. Setiap hari Dia ulurkan tangannya untuk menolong kita umatnya. Ada tertulis dalam firman Tuhan. Ya, komitmen apa yang akan kita lakukan untuk membangun hidup yang berkualitas dengan Tuhan. Harus ada komitmen, saudara. Dan saat ini kita sudah belajar bagaimana kita sebagai anak Tuhan dapat mempunyai kualitas hidup yang benar di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dan saudara bersama dengan saya, kita tahu bahwa semua yang diberkatkan, yang Tuhan berkatkan dalam hidup Anda dan saya, apakah kita sudah mampu untuk membalas kasih Bapa? Milikilah kualitas hidup bersama Tuhan, saudara. Persembahkan sesuatu kepadanya. Menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sangat senang dipuji dan disembah. Oleh karena itu, mari saudara bersama saya katakan, selalu untukmu Tuhan. Selalu untukmu. Biarlah penyembahan ini menjadi doa bagi Anda dan saya. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Selalu untuk Tuhan. Untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Yes, Lord. Semua berbuat baik siang dan malam, selalu untukmu. Katakan saudara, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu, selalu untukmu, selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku.
Benar Tuhan, haleluya. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Mari saudara kita menyembah sekali lagi, haleluya. Untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Amin. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Jesus. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sungguh Tuhan, kami mau bahwa hidup kami berkualitas bagi Engkau. Mampukan kami ya Bapa. Hamba berdoa bagi setiap pendengar dimanapun mereka berada. Biarlah hati mereka terketuk Tuhan. Bahwa panggilan hidup ini adalah kami boleh memiliki kualitas untuk mengikuti Engkau dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah sisa hidup yang masih ada ini, kami mau persembahkan kepada Engkau dengan kualitas yang baik, dengan kehidupan yang menghormati akan firman-Mu, melakukan sabda-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak-banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekalipun keadaan sekeliling kami yang tidak menentu, kami tetap mau mempersembahkan yang terbaik selalu untuk-Mu. Selalu untuk-Mu Tuhan. Pakai dimanapun anak-anak-Mu berada. Ketuk hati mereka Tuhan. Untuk boleh kembali memuji, memuliakan. Dan menjadi berkat di dalam kehidupan ini Tuhan. Percaya sepenuhnya bahwa Engkau yang memegang kendali atas muka bumi ini. Dan kami tetap mau memberi yang terbaik bagimu. Selalu untuk-Mu. Sampai di surga nanti, kami tetap mau selalu untuk-Mu. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Ampuni kekurangan kelemahan kami. Tapi saat ini kami mengambil satu keputusan. Kami mau memiliki hidup yang berkualitas dengan pertolongan Roh Kudus. Dan kami mau mempersembahkan yang terbaik. Selalu untuk-Mu. Selalu untuk Engkau Bapa dalam surga. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.